المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Ya, sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitus Salam beserta pegawai syara. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para buya, para kiai, para ustaz, para guru kita, wabil khusus hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Buya Haji Afandi Muhammad, Ketua dan Masjid Indonesia Kota Merangi, yang alhamdulillah selalu membersamai kita dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Hadir juga bersama kita Al-Mukarram Pak Haji Syafrin Hadi, Ketua Basnas Kabupaten Merangi. Alhamdulillah dengan dakwah beliau tersalurkan harta kaum muslimin untuk membantu fuqara wal masakin dan menghidupkan kegiatan dakwah. Ada juga para ulama yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim dan ihtiram kita kepada beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja dan anak-anak, hadirin hadirat jamaah salat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada subuh hari tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali dalam kajian subuh Rabu kita membahas tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati, diridhai dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berikhtiar berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'adai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dimuliakan Allah SWT. Pada subuh ini kita lanjutkan kajian tafsir kita dengan cara yang baru, ya, alhamdulillah sesuai usul dari Pak Haji. Beliau tidak hadir. Kemarin beliau menyarankan agar kita juga menggunakan media untuk kajian kita ini, dan alhamdulillah disambut dengan sangat baik oleh pengurus sebanyak Pak Haji Ludi
Dan alhamdulillah hari ini insya Allah mudah-mudahan ini sedang diupayakan ya Bapak Ibu. Kita akan gunakan infocus ya untuk penyampaian materi kita insya Allah. Tim IT sedang bekerja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada kendala. Tapi kalaupun mungkin tidak ada kendala itu hal yang biasa karena kita sedang memulai hal yang baru, karena memang seperti disampaikan tadi pada dalam hari, karena waktu kita relatif tidak terlalu panjang, sementara kebutuhan persiapan tersendiri memang untuk sarana ini. Tapi tidak apa-apa, ini sudah mulai ya Bapak Ibu, insyaallah. Memang di sebagian masjid itu langsung ya, memang sudah terpasang langsung layarnya, kemudian fokusnya sudah ada, mungkin tergantung, biasanya tergantung. Jadi dengan beberapa kali klik langsung terpasang. Mudah-mudahan saja nanti Bapak Ibu kita pengurus dan jamaah bisa memang tentu butuh proses dan butuh biaya juga, karena ada sebagian masjid kita khususnya kalau di Jakarta ya, rata-rata masjid memang layarnya sudah siap kiri kanan, fokusnya juga sudah tergantung biasanya, sehingga beberapa kali klik sudah langsung standby sehingga relatif lebih cepat. Tapi alhamdulillah ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji, Pak Andi dan tim Masjid Baitul Salam dan Tujuan Subuh yang sangat responsif, sehingga insya Allah kita bisa mulai metode baru atau cara yang insya Allah mudah-mudahan menambah manfaat dari kajian kita. Mudah-mudahan insya Allah. Lagi ini kita lanjutkan di ayat 38 ya Bapak Ibu, ayat 36 ya surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana Azalla fa artinya maka ya, tapi kalau di sini tidak lalu, karena memang itu menunjukkan rentang waktu ya. Fa azalla lalu atau maka kemudian. Azalla itu artinya menggelincirkan. Azalla yuzillu itu artinya menggelincirkan. Nah, karena fa'ilnya adalah syaitan dan yang digelincirkan adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, maka disebut kalimat ini. Fa'azallahu syaitan. Maka lalu keduanya, siapa keduanya itu? Nabi Adam dan Siti Hawa digelincirkan oleh syaitan. Anha ini dari mana? Anha itu darinya sebenarnya. Tetapi kemudian ulama menjelaskan, termasuk ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, anha itu dhamir ha itu maksudnya al-jannah. Syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Fa akhrajahuma, sehingga sampai kemudian syaitan itu berhasil akhraja artinya mengeluarkan. Kalau
keluar. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu kalau kita pelajari. Tadi kalau zalla yazillu itu tergelincir. Zallat syams, matahari tergelincir. Nah, itu maksudnya ketika matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Azalla yuzillu, menggelincir. Kharaja yakhruju, keluar. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Sampai-sampai kemudian syaitan berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa yang awalnya berada di surga, digelincirkan oleh syaitan. Syaitan dengan segala tipu dayanya, syaitan di sini maksudnya iblis ya, tapi bukan sudah dibahas ya sebelumnya. Iblis yang merupakan pimpinan tertinggi komunitas syaitan. Ya, syaitan itu dua jenisnya, Bapak Ibu. Syayatinal jinni wal ins. Syaitan dari jenis jin maupun manusia. Minal jinnati wan nas, dari jenis jin maupun jenis manusia. Jadi syaitan itu Bapak Ibu tidak selalu berbentuk jin. Dia bisa berbentuk manusia juga. Tidak selalu orang yang kita lihat betul-betul adalah orang yang sangat jahat, bisa jadi orang yang tampak demikian baik, tetapi sebenarnya sedang mempersiapkan makar untuk kita. Tidak selalu orang yang jauh dengan kita, bisa jadi orang yang sangat dekat dengan kita. Walaupun ini agak sensitif menyebutnya Bapak Ibu, ya. Istri kita bisa jadi suatu kita menjadi syaitan atas kita. Anak kita boleh jadi suatu ketika sedang berposisi sebagai syaitan untuk kita. Saudara kita, teman kita, tetangga kita bisa jadi suatu ketika menjadi syaitan, sedang berfungsi menjadi atau menjalankan status sebagai syaitan atas diri kita. Na'udzubillah. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Syaitan komunitas besarnya terdiri dari dua komponen utama, jin, jadi jin dan manusia. Panglima tertingginya bernama iblis. Nah, yang dimaksud syaitan ini adalah iblis. Syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa sampai-sampai fa akhrajahuma mimma kana fi. Sedemikian hebatnya tipu daya syaitan itu sampai-sampai berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Sebentar kita lihat apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Nah, saya ambilkan poin-poinnya saja, Bapak Ibu, ya. Beliau hanya terkait dengan inti ayat hanya bicara tentang kalimat pertama yang saya tulis ini, ringkasnya ini. Kalau lengkapnya nanti Bapak Ibu silahkan baca langsung di kitab tafsir Ibnu Katsir. Tetapi saya pribadi setelah membacanya untuk saya tampilkan di sini, nampaknya poin yang relatif paling connect dengan kita hanya poin ini. Nah, nanti kalimat kedua dan ketiga ditambahkan saya. Imam Ibnu Katsir ketika membahas tafsir ayat ini menjelaskan tentang bagaimana iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa hingga akhirnya Allah mengeluarkan keduanya dari surga. Kita lihat arti ayat dulu Bapak Ibu. Wa qulna di sini, lalu kami berfirman, kami berkata kata Allah setelah Nabi Adam melanggar aturan, yaitu mendekati pohon yang kita kenal sebagai pohon khuldi. Kemarin sudah kita bahas bahwa ulama ternyata tidak terlalu mempermasalahkan nama pohon itu sebenarnya apa, tetapi populer kita menyebutnya pohon khuldi, syajaratul khuld. Lalu Allah perintahkan apa? Wa qulna, lalu kami berfirman, kami berkata kata Allah, ihbitu, turun. Nah, ini hukuman terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun kemudian ada pembahasan para ulama. Jadi saya ini mungkin di momen lain bisa dibahas, tetapi sebentar saja Bapak Ibu. Sebagai orang ada yang bertanya begini, bukan
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi khalifah. Lalu kemudian ternyata posisi awal pertama Nabi Adam ada di surga. Lalu kemudian ada iblis menggoda. Lalu kemudian turunlah Nabi Adam dari surga ke bumi. Lalu dia bertanya, apakah seandainya iblis tidak menggoda Nabi Adam, tetap suatu ketika Nabi Adam akan turun juga ke bumi? Nah itu satu hal yang dibahas atau dipertanyakan oleh sebagian orang Bapak Ibu yang ringkasnya ya Bapak Ibu, ringkasnya hal ini sudah diatur oleh Allah. Ini satu hal yang bagi kita prinsipnya adalah iman. Seperti kemarin sudah dibahas dan juga menjadi kaidah yang disampaikan para ulama. Sesuatu yang tidak akan berujung pada amal sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Sesuatu yang tidak akan membuat amal kita menjadi meningkat karenanya tidak perlu diperdebatkan. Itu satu kaidah. Tapi begitulah pikiran manusia, baik pikiran yang orang-orang awam maupun orang-orang khawas, orang-orang umum maupun orang-orang yang berilmu, itu sama-sama menjadi masalah tersendiri ketika tidak dikendalikan. Orang karena tidak berilmu dengan kebodohannya tersesat. Orang ketika berilmu tapi kalau tanpa iman menyesatkan. Nah itu fenomenanya. Nah, itulah kenapa pikiran itu harus dipandu oleh wahyu. Maka kami waktu kuliah di Bandung itu, waktu kuliah S3 di Bandung itu menarik sekali slogan kampus itu, ilmu dipandu wahyu atau wahyu memandu ilmu. Nah itu slogan kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wahyu memandu ilmu. Jadi wahyu itu posisinya adalah di atas, ilmu dipandu oleh wahyu, dipandu oleh Quran, dipandu oleh hadis. Karena memang ada kalanya ilmu itu tidak selalu sebangun dengan wahyu. Ada kalanya ilmu belum mampu menjawab apa yang dijelaskan oleh wahyu. Ketika terjadi dalam tanda kutip benturan antara wahyu dengan ilmu, mana yang harus dibenarkan? Wahyu. Kenapa? Karena ilmu itu berubah. Ilmu itu hasil kerja pikiran manusia. Ilmu itu hasil eksperimentasi manusia. Ilmu suatu ketika benar, di waktu yang lain bisa jadi sudah tidak benar. Satu hal yang diyakini di suatu episode waktu sebagai kebenaran, berlalu sekian puluh tahun apalagi sekian ratus tahun, bisa jadi sudah tidak lagi menjadi kebenaran karena sudah berubah teorinya, ada penemuan baru, ada eksperimentasi baru dan seterusnya. Maka meskipun ilmu itu sangat penting, dia tidak pernah boleh mengalahkan wahyu. Dia tidak pernah boleh berada di atas wahyu. Baik. Waqulna itu, lalu kami berfirman kepada Allah, kami berkata, itu wahai Adam, turun. Nah ini nanti juga menarik kalau dikaji dalam analisa bahasa. Ini sekedar kilasan saja. Nanti barangkali kalau ada Bapak Ibu yang tertarik atau anak-anak kita yang tertarik nanti mengkaji. Itu dalam bahasa Arab itu adalah fi'il amr untuk dhamir jamak. Artinya untuk kamu, antum kamu, berarti lebih dari dua orang. Sementara pada awalnya ayat ini bicara tentang dua orang, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kok jadi berubah? Nah itu berubah dhamir dalam ayat itu menjadi kajian tersendiri pula dari ulama tafsir. Awalnya bicara tentang dua orang, fa'azallahuma, syaitan menggelincirkan mereka berdua. Siapa mereka berdua? Nabi Adam dan Siti Hawa. Di fi'il berikutnya masih dhamir huma, fa'akhrajahuma, huma itu berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa kemudian ketika Allah bicara itu berubah dhamirnya menjadi antum? Itu mestinya kalau dalam bahasa Arab standar
bukan itu, tapi ihbita. Wahai Adam dan Hawa, kamu berdua turun. Tapi kok berubah menjadi antum? Nah ini ada macam-macam pula analisa ulama di situ. Tetapi demikianlah Quran, dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang ada begitu banyak hikmah yang bisa digali. Maka Quran tidak akan pernah selesai digali oleh orang-orang beriman asal mau menggunakan pikirannya dan energinya untuk terus mendapatkan sebanyak mungkin ilmu dan hikmah. Baik. Kata Allah, turun. Wahai Adam, Hawa, turun. Nah, ini penggalan kalimat berikutnya yang tidak saya dapatkan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir, sehingga katanya menarik kalau sebenarnya kalau kita buka tafsir yang lain, tetapi karena keterbatasan waktu saya tidak sempat mengkomparasi tafsir Ibnu Katsir dengan Tabari, Al-Qurtubi, Al-Qarawi dan tafsir lain. Tetapi Bapak Ibu, nah dalam konteks ini kemudian tidak salah kalau kemudian kita ambilkan ayat-ayat lain tentang fenomena apa yang Allah sebut ba'dukum li ba'din adu. Dalam ayat ini dikatakan ba'dukum, sebagian kamu, ba'dukum sebagian kamu, li ba'din adu, sebagian kamu untuk sebagian yang lain adalah adu. Adu itu artinya musuh. Saya mohon maaf tidak bisa buatkan pisahkan kata per kata terjemahannya. Sempat saya coba buat beberapa halaman, ternyata kata untuk pisahkan. Azaluma terjemahannya apa, syaitan. Nanti saya sangat sarankan Bapak Ibu, karena Quran kita alhamdulillah sudah sangat banyak yang edisi terjemahan per kata. Nanti lebih praktisnya Bapak Ibu langsung buka di situ. Karena kemarin awalnya ketika menyiapkan materi ini saya coba buatkan terjemah kata per kata, tapi ternyata butuh agak lama. Sementara ada tugas lainnya juga ini harus dikerjakan, sehingga akhirnya saya ambilkan satu kata ini. Lalu poin-poin intinya. Nanti lebih detailnya Bapak Ibu tetap buka Quran terjemah per kata, lihat satu kata terjemahannya apa, kata berikut terjemahannya apa, dan itu. Hari ini kita sudah sadar dimudahkan betul oleh Allah. Sekian puluh tahun yang lalu, di masa saya masih kecil, bapak-bapak, ibu masih remaja, pemuda waktu itu mungkin, kita belum melihat Quran dengan begitu banyak variasi model terjemahan seperti hari ini. Sekarang begitu banyak, ya, inovasi-inovasi terjemahan Al-Quran untuk memudahkan kita belajar. Cuman sayangnya memang semangat kita belajar masih kurang, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kita kemudian semangat. Nanti Bapak Ibu lihat lagi dalam Quran terjemah per kata itu bagaimana satu kata diterjemahkan. Aduun artinya musuh, jamaknya a'da. Aduun, aduwani, a'da'u, artinya musuh. Dalam ayat yang lain banyak sekali Allah ingatkan, inna syaitana kana lakum aduwwan mubina, innahu lakum aduwwun mubin. Adu artinya musuh, aduwwun mubin artinya musuh yang nyata. Lawannya sahabat, sahib sahabat. Adu musuh, bahasa Inggrisnya enemy, ya. Bapak Ibu itu sangat hafal, insyaallah. Nah, di sini saya ingin sedikit ulas Bapak. Dalam tafsir Ibnu Katsir tidak diuraikan dengan ini karena tentu diuraikan dalam ayat yang lain yang lebih spesifik. Tapi saya pikir ini penting untuk kita garis bawahi, apalagi dalam konteks kita di hari-hari ini. Bapak Ibu tentu mengikuti berita betapa tragisnya apa yang terjadi pada seorang pemuda dari Aceh yang dibunuh dengan sangat keji oleh oknum pas pampres. Sangat tidak, saya yakin Bapak Ibu mengikuti berita itu. Kalau ada yang belum tahu nanti dicek, ini penting untuk diketahui.
banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di situ. Dan saya nanti Bapak Ibu bisa ulasan agak khususnya saya sarankan ikuti kanal FNN of the Record. Itu menurut saya cukup bagus mengulas berita ini. Karena memang media sosial itu sangat beragam sekali ya Bapak Ibu, sangat beragam. Kita harus sangat selektif mencari rujukan. Harus selektif betul. Salah-salah dari rujukan itu akan berubah mindset kita. Maka yang alhamdulillah aktif di media sosial, sering share informasi di WA, di Telegram, di Facebook, di Instagram. Pastikan betul sebelum men-share satu informasi, dipastikan bahwa sumbernya benar, isinya benar. Nah, biasanya kalau kita ragu isinya benar atau tidak, sementara kita anggap penting, maka kita merujuk pada siapa yang punya kanal itu. Nah, di sini kemudian kita butuh referensi. Siapa yang punya dan bagaimana track record dari kanal YouTube. Nah, saya mungkin di majelis lain pernah sampaikan, salah satu menurut saya, insya Allah sejauh yang saya ikuti relatif lurus adalah FNN. Ada salah satu rubiknya off the record. Menurut saya bagus membahas hari ini. Bapak Allah Ta'ala, ternyata di hari-hari kita tanpa kita duga, di luar, sama sekali di luar logika kita, sama sekali di luar akal sehat kita, bisa terjadi hal-hal yang demikian tragis dan mengenaskan. Nah, termasuk kejadian seorang oknum pas pampres yang masih dalam proses penyelidikan. Kita tidak tahu, belum tahu persis motifnya apa, sedang diselidiki. Bisa melakukan kekejian, tidak perlu kita gambarkan di situ saja. Kekejian yang sangat di luar akal terhadap orang yang mungkin dianggap sebagai orang yang lemah, inferior terhadap posisinya. Saya pejabat negara, saya aparat negara. Lalu saya katakan, karena baikkan Bapak Ibu, dia bisa kirimkan video penyiksaan itu ke orang tua korban. Apa yang membuat dia sebagai itu kalau bukan karena dia merasa sangat berkuasa? Tidak mungkin akan lolos di video itu oleh karena saya pres. Sebagaimana maaf kalau ada Bapak Ibu yang adalah pejabat tinggi di instansi pemerintahan, siapapun kita, setinggi apapun jabatan dan posisi kita, tidak pernah ada alasan untuk punya hak melakukan kezaliman atas siapapun, setinggi apapun level kekuasaan yang hari ini kita miliki. Saya pikir kasus Verdi Sambo dan Teddy Minahasa contoh yang paling konkret betapa orang dengan kekuatan dan kekuasaan serta jabatan yang sangat mentereng di institusi keamanan yang sangat luar biasa. Tentu kita tetap hormati Polri, tidak mungkin negeri ini tanpa polisi, tidak mungkin. Maka kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat itu hukumnya wajib dan kita harus hormati institusi itu. Bahwa ada oknum, maka dia tetap adalah oknum. Sebagai orang kami di Mahkamah Agung, kami pengadilan itu di bawah Mahkamah Agung, Bapak Ibu. 2 hakim agung kami ditangkap KPK. Sekretaris Mahkamah Agung juga diperiksa KPK. Tetapi kami tidak, insya Allah tidak akan pernah putus asa untuk terus berjuang menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana kemudian di institusi TNI, Polri dan sebagainya juga ada orang-orangnya. Boleh jadi teori umumnya, boleh jadi karena merasa berkuasa, karena merasa memiliki jabatan, kekuatan dan sebagainya, lalu merasa berhak untuk melakukan kezaliman atas orang lain. Na'udzubillah. Inilah skenario yang Allah sebutkan, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian di antara kamu, realnya, kenyataannya, realitasnya memang adalah musuh bagi sebagian yang lain. Musuh di sini Bapak Ibu ini panjang uraiannya. Tapi di antara yang harus sangat kita pastikan tentu saja. Pertama, Bapak Ibu, kita memang harus tahu bahwa hidup ini tidak datar. Life is not flat. Hidup itu tidak datar. Kalau ada di antara kita merasa hidup ini datar-datar saja, aman-aman saja, pengen datar-datar saja, itu jangan-jangan dia tidak sedang hidup itu. Karena life is not flat. Hidup itu tidak datar. Hidup itu mesti bergelombang. Ada tantangan, ada ujian, ada kawan, ada lawan, ada musuh, dan seterusnya. Dan ini bahagian dari qadarullah, tadbir
Mungkin pernah kita bahas sebelumnya. Ada orang yang bertanya, dan saya juga pernah berpikir, kenapa Allah perlu ciptakan jin, ciptakan iblis, ciptakan syaitan? Kenapa harus ada dosa dan sebagainya? Kenapa enggak dunia ini atau alam ini isinya cukuplah malaikat saja, orang-orang beriman saja, orang-orang kafir enggak perlu ada? Kadang-kadang kita mungkin digoda berpikir seperti itu, tetapi kita harus paham bahwa ini semua adalah kehendak Allah dengan seluruh kebaikan sempurna yang ada dalam skenario Allah. Ya. Nah, karena hidup tidak datar, maka apa? Kita persiapkan diri. Ini pula kemudian yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wabil khusus yang disebut sebagai generasi milenial, generasi Z hari ini, Bapak Ibu, ini kan generasi macam-macam namanya. Yang konon di antara karakter yang paling memprihatinkan pada mereka adalah kerapuhan mental. Sangat rapuh, sukanya yang enak-enak saja, yang suka-suka nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, main HP. Ada tantangan sedikit, mereka kemudian rapuh, runtuh, rusak, stres dan macam-macam. Nah, ini harus, maka silakan nanti Bapak Ibu cari bagaimana caranya agar anak-anak kita jangan pernah dibiasakan, sekali-sekali tentu boleh, tapi jangan dibiasakan dengan pemanjaan, dimanjakan, berbahaya itu. Tapi tidak dimanjakan bukan berarti terus setiap hari dimarahi, marah juga tidak boleh. Maka diatur ritme pendidikan anak, karena anak-anak kita akan hidup di fase kehidupan yang lebih berat. Itu satu hal ya. Sebenarnya banyak. Satu hal lain Bapak Ibu. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu adalah musuh bagi sebagian yang lain. Ini kalamullah, ketetapan Allah, dan ini pasti benar. Artinya Allah ingatkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita menata hidup ini, musuh pasti ada. Musuh pasti ada, dan musuh itu bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi-sembunyi. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati, harus pastikan bahwa jangan sampai yang menjadi musuh kita adalah orang yang sebenarnya bukan musuh. Jangan memusuhi orang yang seharusnya tidak menjadi musuh kita. Ini saya mohon maaf sekali, sensitif tema ini, tapi saya pikir harus kita sampaikan. Di tahun politik ini kita tampaknya punya tantangan dan godaan yang sangat besar untuk bermusuhan dengan orang yang boleh jadi sebenarnya tidak harus menjadi musuh kita. Hati-hati Bapak Ibu. Saya paham betul betapa semangat Bapak-Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Salam luar biasa. Kita semua insya Allah punya misi sama. Dan saya merasakan rohnya dari awal bahwa masjid ini masjid pergerakan insya Allah. Masjid ini insya Allah masjid yang insya Allah siap mensuplai energi kebangkitan umat. Insya Allah di tempat ini kita semua memiliki semangat sekaligus bercita-cita dan akan berjuang semaksimal kemampuan kita, berikhtiar, punya saham bahwa negeri ini akan dan harus semakin baik dengan cara kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita, mengajak saudara-saudara kita dan seterusnya. Dan kita pastikan, saya merasakan insya Allah Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Salam, insya Allah saya pikir rata-rata orang-orang yang sangat melek politik, sangat perhatian dengan politik, dan itu sudah sering kita sampaikan bahwa memang umat Islam harus sangat mengerti politik, paham politik, dan kemudian menguasai politik. Jadi bukan sekedar berpartisipasi, tapi menguasai politik. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ada salah satu hal yang menjadi ujian cukup berat di ranah ini, yaitu kita rentan sekali bermusuhan satu sama lain kalau kita tidak waspada dengan intrik-intrik yang ada di dalamnya. Maka karena itu Bapak Ibu, sambil kita terus rapatkan barisan, mengajak saudara-saudara kita untuk betul-betul sangat selektif, memastikan bahwa hanya orang-orang soleh, orang-orang amanah, orang-orang adil, orang-orang terbaik, orang-orang yang takut kepada Allah yang akan kita pilih menjadi pemimpin dan wakil-wakil kita. Tapi pastikan juga dalam proses ini jangan sampai kita bermusuhan dengan
dengan orang yang seharusnya tidak menjadi musuh kita. Ini juga banyak agak berat ya mengaturnya, apalagi nanti semakin dekat 14 Februari. Kita tentu harus sangat bersemangat. Saya pribadi dengan cara yang saya bisa punya target-target tertentu apa yang bisa saya lakukan supaya di tanggal 14 Februari 2024 sebanyak mungkin orang betul-betul menggunakan suaranya dengan sebaik-baiknya, hanya memilih pemimpin dan wakil-wakil yang amanah, yang soleh, yang adil, yang takut kepada Allah, yang akan menggunakan jabatan dan posisi untuk membela agama Allah. Dengan posisi saya, dengan segala keterbatasannya, saya punya program itu, punya target itu. Tetapi juga sangat waspada dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, karena ini hal sensitif, Bapak Ibu. Maka andaikan pun kita tidak berhasil meyakinkan saudara, meyakinkan teman, meyakinkan keluarga tentang apa yang kita yakini sebagai lebih baik, maka jangan sampai bermusuhan. Ini satu hal yang saya pikir harus kita garis bawahi, Bapak Ibu. Andaikan pun kita terasa, ini yang terbaik, ini. Silahkan di situ bisa berdiskusi, bahkan mungkin suatu ketika terpaksa berdebat, tetapi pastikan bahwa dalam sebuah kitab disebutkan, kalau pun harus berdebat, pastikan ala mizallatil mahabbah. Kalau pun terpaksa kita harus berdiskusi, bahkan mungkin disebut berdebat, pastikan dalam naungan cinta kepada Allah. Sehingga kalau kita diskusi mungkin agak seni diskusinya, jangan sampai setelah itu berujung pada permusuhan, perdebatan. Ya, sudah boleh. Kalau kita belum bisa meyakinkan, kita pulangkan kepada Allah. Ya Allah, ya bukan lihat dulu. Engkau yang membalikan hati Allah. Engkau berusaha meyakinkan, menyampaikan, menyodorkan data, menyampaikan argumentasi, rasionalisasi, tapi kita Allah yang membalikan hati. Maka kita pulangkan kepada Allah. Kita bawa dalam sholat hajat kita bawa dalam sholat istirahat kita dan seterusnya. Ini satu hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi dalam konteks ini. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kamu punya tempat di bumi, mustaqar. Mustaqar itu artinya tempat yang kokoh, mustaqar. Kamu punya tempat di bumi, tempat di mana kamu bisa berdiam diri, bisa bekerja, bisa mencari rezeki, bisa mencari penghidupan, bisa menebarkan pengaruh, bisa melakukan amal kebaikan. Walakum fil ardi mustaqar. Mustaqar itu kalau di sini cuma diartikan tempat. Ini sekali lagi pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena kalau tempat itu standarnya kalau dalam bahasa Arab, tempat kediaman itu makan atau manzil, tempat diam, tempat tinggal. Tapi mustaqar itu dari kata istaqarra yastaqirru, istiqrar, itu tempat yang kokoh. Jadi sejatinya sebenarnya bumi ini Allah jadikan bagi orang-orang beriman dan bagi manusia secara umum tempat yang memang sangat nyaman baginya, nyaman dalam tanda kutip, untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Bukan nyaman untuk bersenang-senang, walaupun mau bersenang-senang ada juga tempatnya. Allah ciptakan alam begitu indah. Maka saya kalau ikuti channel YouTube-nya Pak Yogi dan Bapak Yogi, ya, mohon dibantu share ya. Ini perjuangan dakwah beliau. Ini tidak mudah hanya Bapak Ibu merekam seperti ini, nanti harus ditransfer, diedit, ditransfer, diupload. Itu butuh waktu yang tidak sedikit, butuh paket yang juga banyak, butuh waktu, energi, fokus dan sebagainya. Ini dakwah luar biasa. Pak Yogi dan tim beliau di masjid Baitul Salam, pejuang subuh dan sebagainya. Ini dakwah yang luar biasa yang kita support. Gimana caranya share? Jadi kalau beliau bekerja secara teknis menyiapkan, dan semoga Allah balas dengan pahala diberikan. Ladang-ladang awal kita share, bagi kemana-mana supaya syiar dakwah ini insyaallah. Syukur-syukur subscriber beliau sampai jutaan, mudah-mudahan insyaallah. Nanti kalau ada royaltinya insyaallah, saya yakin awal soalnya pasti dipakai untuk kebaikan dan saya senang sekali melihat salah satu konten beliau itu touring pejuang subuh kan tuh. Ada juga banyak juga Bapak Ibu yang ikut melihat keindahan alam, gunung, pantai, danau, Allah luar biasa. Jadi kesenangan ada tempatnya, silakan. Memang Allah ciptakan ada begitu banyak juga tempat yang dengan itu kita mendapatkan kesenangan. Ini wa mata'un ilahi. Juga ada kesenangan di situ. Tapi ingat, ilahi ada batas waktu. Tidak akan selama-lamanya.
ila hinin, ini menarik sebenarnya Bapak Ibu, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir tidak diwarai khusus itu. Maka karena dibahas dalam ayat yang lain. Karena di tafsir Ibnu Katsir fokusnya pada bagaimana proses iblis menggelincirkan Nabi Adam. Nah, yang secara fikih menurut saya cukup dengan kalimat yang tadi kita ulas. Ini ya, ayat ini menjelaskan peringatan tegas bagi orang-orang beriman tentang misi utama iblis dan bala tentaranya yang tidak akan pernah diam, selalu menggoda dan menggelincirkan manusia dari Allah, dari jalan Allah dengan segala cara. Maka Bapak Ibu, tidak pernah layak seorang pun di antara kita merasa aman dari godaan syaitan. Mohon izin minum ya Pak. Tidak seorang pun di antara kita layak untuk merasa aman dari godaan syaitan. Nah, ini biasanya agak beratnya bagi orang-orang alim nih, Bapak Ibu. Orang-orang alim, ahli ilmi, ahli zikir, ahli ibadah, orang-orang yang suka berzikir, suka di masjid, suka ngaji, ilmunya makin tinggi, jabatannya makin tinggi, mungkin dipuja-puja orang, disebut-sebut orang, dipuji-puji orang, dibanggakan orang. Syaitan bisa masuk juga dari situ. Anda kan ustaz, Anda kan buya, Anda disebut orang ulama, disebut aman sudah. Padahal tidak pernah ada, tidak seorang pun, hatta bahkan manusia yang sangat mulia, Abun Nas, ayah manusia, bapaknya semua manusia, Nabi Adam alaihissalam digelincirkan oleh syaitan. Apalagi kita ini, maka Bapak Ibu hati-hati betul. Karena setan pun juga bisa masuk pada orang-orang yang berilmu dan ahli ibadah. Nah, itu disebut dengan ghurur. Ghurur itu tertipu. Nah, saya kan tiap hari sholat jamaah terus, setiap sholat terdepan terus, sebelum azan saya sudah di masjid. Saya bangun terus setiap hari jam 3, sudah tahajud saya, baca Quran tiap hari minimal 1 juz, zikir saya pagi petang tidak pernah putus dan sebagainya. Aman insyaallah, saya pasti masuk surga. Lalu merasa aman, tidak akan digoda oleh syaitan. Syaitan punya begitu banyak cara dan dia ultra profesional. Saya menyebutnya begitu. Iblis dan bala tentaranya itu ultra profesional Bapak Ibu dalam menggoda manusia. Maka jangan pernah merasa aman dari godaan syaitan. Tugas kita terus memperkuat benteng kita dan kita bergantung kepada Allah. Disitulah kemudian kepada iman dan ilmu menjadi sesuatu yang harus terus kita ikhtiarkan. Dan Allah juga menegaskan bahwa dalam kehidupan dunia manusia akan menghadapi musuh desa manusia. Karena itu setiap kita selalu waspada terhadap berbagai makar dan serangan yang mungkin dilancarkan oleh musuh-musuh itu. Baik. Berikutnya ayat 37. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, talaqa arti sederhananya ini menerima, Bapak Ibu. Fa maka talaqa menerima. Tapi seperti sering kita sampaikan, Bapak Ibu, indah betul, menarik betul kalau kita tahu asal katanya. Apa asal kata talaqa? Sehingga kemudian bisa kita resapi maksudnya. Kalau Anda baca terjemahan, menerima. Nah, sudah menerima. Kata talaqa itu asal katanya laqiya yalqa. Laqiya yalqa isim masdarnya liqa. Liqa itu bertemu. Bertemu. Laqiya yalqa liqa. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap bertemu Rabbnya, bertemu Allah. Liqa artinya bertemu. Nah, ada di kampus-kampus, di sekolah-sekolah Bapak Ibu, itu anak-anak muda bikin kelompok-kelompok pengajian. Itu namanya liqa. Liqa itu kelompok pengajian karena di situ bertemu orang. Nah,
Jadi kalau ada Bapak Ibu, dan ini pernah difitnah orang ya. Jadi ada sebagian orang yang entah apa motifnya, apa itu liqa? Enggak ada itu zaman Rasul, bid'ah ini. Apa itu yang isinya orang nggak berilmu, katakan macam-macam. Ini dan pernah dibahas sama sobat sampaikan. Liqa itu dari bahasa Arab, laqiya yalqa liqa'an, artinya bertemu. Pertemuan yang paling indah bertemu dengan Allah. Maka Allah sebutkan kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu pertemuan yang sangat luar biasa indah, cita-cita setiap kita. Bertemu dengan Allah. Di bawah itu bertemu dengan Rasulullah. Bapak Ibu, kita semua sangat ingin bertemu Rasul dan rindu bertemu Allah dan Rasul, harus dipupuk terus. Bapak Ibu, kalau ada yang di antara kita yang sampai hari ini belum terngiang-ngiang dalam pikirannya ingin bertemu Allah, ingin bertemu Rasul, jadi itu berarti ada something wrong dengan iman kita. Kok nggak ada keinginan ketemu Allah, ketemu Rasul, nggak ada kerinduan yang sangat ingin bertemu Allah, bertemu Rasul, berarti ada something wrong dengan iman kita. Bapak Ibu, saya kalau ngomong tentang pertemuan ini sering menganalogikan, rasanya bagus betul kalau kita analogikan dengan betapa besarnya keinginan seorang ayah yang ingin ketemu dengan anaknya yang lama tak berjumpa, atau istri yang ingin betul ketemu dengan suaminya yang sekian tahun tidak pulang, atau kalau anak muda yang mencintai seseorang, dan itu manusiawi Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu pacaran pergaulan bebas atau haram. Tapi kalau ada perasaan, maka perasaan itu selama alamatnya benar akan tinggal dikendalikan lalu diatur supaya jangan menabrak aturan syariat. Maka ada yang dipopulerkan sebagai besar itu ta'aruf. Kalau memang sudah menikah maka ta'aruf. Tapi yang paling romantis itu betapa besarnya kerinduan seorang laki-laki yang memuja seorang perempuan karena mungkin kecantikan dan kesolehan dan ingin menikahinya. Mencari momen-momen bertemu itu sesuatu yang demikian. Bapak Ibu ingat ada sekian puluh tahun yang lalu ketika masih muda. Sekarang juga mungkin masih ada. Padahal itu kepada sesama manusia yang dia belum tentu memberi keuntungan kepada kita, bahkan boleh jadi hanya menyusahkan, tetapi ingin bertemunya itu luar biasa. Nah, kalau kepada Allah harusnya tentu berlipat-lipat keinginan kita ingin bertemu. Kepada Rasul tentu harusnya berlipat-lipat keinginan kita ingin bertemu Rasulullah. Nah, itu kata talaqah itu katanya laqiya ya Allah, kemudian yaltaqa yaltaqi, kemudian talaqqa yatalaqqa. Nah, maka benar terkenal istilah talaqi. Talaqi itu maksudnya bertemu, interaktif antara dua orang, lalu terjadi transfer nilai di situ. Nah, ini kira-kira memaknai ayat ini kira-kira seperti itu. Nah, itulah kenapa sebagai ulama mengatakan, pernah kita sampaikan, idealnya orang mencari ilmu itu talaqi, yaitu bertemu langsung. Insya Allah mudah-mudahan proses yang kita lakukan ini mudah-mudahan mendekati itu, lalu terjadi transfer nilai dari pertemuan itu. Nah, itulah kemudian kenapa diartikan menerima, karena ada pertemuan interaktif dua pihak, lalu terjadi transfer nilai dan ilmu dalam pertemuan itu. Itu talaqi. Maka kalau YouTube, kita nonton YouTube itu nggak talaqi, karena dia tidak interaktif. Kita nggak bisa ngomong, yang di YouTube kalau dia juga beritahu kita, dia cuma masing-masing saja. Kita menonton, penonton, tapi tidak ada interaksi, maka tidak disebut talaqi. Disebut talaqi kalau bertemu langsung. Maka idealnya belajar agama itu talaqi, ketemu langsung dengan guru. Fatalaqqa Adam min Rabbih kalimat. Maka Adam kemudian menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, dari Allah. Apa kalimat itu? Yang dijelaskan di Imam Ibnu Katsir. Ada ikhtilaf ulama tafsir tentang kalimat apa yang dimaksud. Jadi ada beberapa versi dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti Bapak Ibu silakan lihat. Tapi saya ingin ambilkan salah satu menurut saya paling
layak untuk kita jadikan rujukan salah satunya, yaitu bahwa kalimat yang dimaksud dalam ayat itu adalah doa yang Allah ajarkan, yang dibaca Nabi Adam, yang kemudian direkamkan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Doa yang kemudian kita juga baca sampai hari ini, yang mudah-mudahan insyaallah Bapak juga kita dawamkan sampai akhir hayat membaca doa yang luar biasa. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang talaqqa, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, lalu dibaca berkali-kali oleh Nabi Adam, yang dengan itu kemudian Allah ampuni dosa Nabi Adam. Rabbana, ya Rabb kami, wahai Allah, zalamna anfusana, kami telah zalimi diri kami. Engkau tempatkan kami di surga, kalau bahasa kita hanya menjelaskan. Engkau tempatkan saya dan istri saya di surga. Engkau berikan segala sesuatu fasilitas yang sempurna di sini. Engkau hanya larang kami mendekati satu pohon ini saja, tapi masih kami langgar juga itu. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampuni kami atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan itu, wa tarhamna, dan engkau rahmati kami, engkau sayangi kami, engkau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan termasuk minal khasirin, orang-orang yang merugi. Khasirin, merugi. Nah, ini doa mudah-mudahan semua kita baca Bapak Ibu, kalau bisa setiap habis sholat dibaca, bagus sekali untuk menyadarkan diri kita, sekaligus menyambungkan diri kita dengan Nabi Adam. Doa yang kita baca ini dibaca juga oleh Nabi Adam sekian ribu tahun yang lalu, yang dengan itu lalu Allah ampuni dosa Nabi Adam. Nah, fataba alaihi, maka Allah ampuni Adam. Bapak Ibu yang Allah, sedikit lagi ya. Kata tabayatu itu menarik sekali. Ini juga indahnya bahasa Arab ini. Tabayatu itu artinya bisa bertaubat, bisa juga berarti menerima taubat. Nah, ini menarik. Satu kata bisa berarti bertaubat, kita bertaubat. Bisa juga berarti menerima taubat. Nah, di sini fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguh Allah itu maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Baik, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita lihat ini, mudah-mudahan lebih terekam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun dalam posisi kita agak kanan sentral ya, mudah-mudahan saja insya Allah kita berdoa nanti, walaupun tentu butuh waktu kita maklum insya Allah, tapi kalau nanti memungkinkan bisa ada dua layar besar sekaligus dengan dua infocus yang langsung standby aktif, mudah-mudahan saja insya Allah. Dan kalau ada Bapak Ibu yang berniat berwakaf, ini salah satu wakaf yang saya yakin sangat besar sekali pahala, yang insya Allah mudah-mudahan lalu ditiru juga oleh supaya mungkin masjid di muka bumi, bahwa masjid betul-betul difungsikan untuk dakwah, untuk tarbiyah, untuk taklim, pembinaan umat dengan seluruh fasilitasnya, sehingga kita bisa belajar lebih maksimal. Walaupun memang ada orang bilang, dulu Imam Bukhari nggak gitu-gitu amat, jadi imam juga dia itu karena asalnya sangat kuat. Tapi ketika ada fasilitas bisa dihadirkan sedemikian rupa, tentu saja insya Allah itu jauh lebih baik. Maka mudah-mudahan andai ada Bapak Ibu yang mau berwakaf beli ini, kemudian difokus dan kemudian segala sesuatu sehingga kemudian terpaksa untuk masih menyesalah, sebagaimana juga mungkin di Muhajirin nanti, sebagaimana mungkin di Istiqomah dan masing-masing yang lain kita hidupkan kegiatan taklim, insya Allah itu menjadi amal jari, sedekah jari, jadi syiar kita untuk memaksimalkan proses taklim kita ini, sehingga mudah-mudahan itu menjadi wasilah dan sekaligus juga kontribusi dakwah kita untuk umat ini, insya Allah.
Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.